Halo teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah nih ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel Yaneng Ningrum. Kali ini aku mau melanjutkan masak ya teman-teman. Masak apa coba? Pasti teman-teman tahu deh, tadi aku habis nyiapin bahan-bahan apa. Nah, ini videonya dilanjut lagi ya, takutnya tadi tuh durasinya terlalu panjang, jadi aku cut aja gitu ya teman-teman, dan aku bikin video baru lagi gitu ya teman-teman. Tadi nyiapin bahan-bahan, terus aku tadi juga udah jemur baju gitu ya, jamur. Mulutnya suka salah mulut teman-teman. Nah, sekarang aku udah nyiapin bahan-bahannya. Ini ada tempe dan bahan-bahan, terus ada bahan sayur lodehnya juga. Nah, kita mau masak apa dulu nih? Kita mau masak sayur lodehnya ya teman-teman. Kita bikin sayur lodehnya dulu, sama nanti goreng itu ya teman-teman. Nanti kita goreng ikan asin sama tahu, tapi itu terakhir aja ya, biar nanti nggak melempem gitu teman-teman. Nah, kita nyalain kompornya ya, kita masukin minyak sedikit aja. Oke, kita lanjut ya, masak ala Neng Ningrum di dapurnya Neng Ningrum. Nah, kita masukin bawang ya, cabai, kita masukin semuanya. Tomatnya terakhir aja ya, karena tomat itu kan cepet mateng ya. Kita osreng. Kita osreng ya teman-teman. Osreng sampai harum, sampai wangi. Nah, udah wangi, udah harum, kita masukin tempenya, di osreng juga tempenya ya. Nah, kita masukin tempenya ya, sama tomatnya dulu deh. Tomatnya dulu di osreng. Nah, kemudian tempenya kita masukkan. Ini biar tujuannya apa? Biar si tempenya itu nggak bau tempe gitu ya. Terus bau apa? Bau ayam? Ya nggak juga sih, tetap tempe, cuman jadi nggak apek gitu ya teman-teman baunya kalau di osreng begini. Harusnya sih digoreng ya, tapi untuk menghemat minyak itu, karena di akhir bulan kita harus hemat kita harus hemat minyak gitu ya, karena akhir bulan kita dompetnya sudah mulai sekarat. Nah, sekarang kita barulah masukkan airnya guys. Di sini kita masukin air. Ini udah sedikit terosreng gitu ya teman-teman. Ini masak lodeh ala Neng Ningrum ya teman-teman. Kalau tidak benar masaknya jangan ditiru ya teman-teman. Nah, sudah nih ya, sudah nggak bau tempe ya, jadi bau ayam gitu kali ya. Nah, kita masukin nih, guyurin aja deh semua guys. Nih tuh udah ya, tunggulah sampai asak gitu atau mendidih. Nah, sambil itu kita masukin juga nih sayurnya, bruk kue kecil. Nah,
diambrukeun, diguyur, digejretkeun gitunya, digejretkeun, bukan gejrot ya, tahu itu gejrot. Nah, kita tambahkan air ya, karena ini kayaknya kurang air ya teman-teman. Nanti sampai mendidih mateng, kita tambahkan bumbu instan, tambahkan bumbu-bumbu kehidupan biar lezat ya teman-teman. Aku ambil airnya dulu. Nah, ini udah terlihat mau mendidih ya. Kita masukin air lagi biar matangnya maksimal gitu ya teman-teman. Kita tunggu ya sampai 15 menit atau sampai benar-benar matang gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan sampai lauknya udah matang, nasinya nggak ada. Nah, kita masak nasinya ya guys. Kita masak nasinya. Masak beras sih. Nasi mah dimasak jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur, nggak enak dong sama sayur asem. Nah, kita masak beras guys. Nah, berasnya masak segini aja. 1 kobok. Nah, kata mama aku ya dulu bilangnya, "Neng, saya masak nasi sekobok aja," gitu kan. Nah, sekarang mah mama aku udah nggak ada, jadi ya buat aku aja gitu ya. Jadi apa ya, ajaran orang tua ya teman-teman, zaman dulu zaman dulu. Nah, sekarang aku cuci nih, aku cuci dulu ya berasnya. Nah, aku masak berasnya itu, masak nasinya itu di kompor ya teman-teman. Yang udah nonton lama pasti tahu ya. Buat subscriber baru aku kasih tahu ya, aku masak nasinya itu di kompor ya. Buat follower baru aku kasih tahu kalau aku masak nasinya di kompor. Nah, kalau ada yang mau nyumbang Magicom juga nggak apa-apa sih. Aku terima dengan senang hati, teman-teman. bukannya apa-apa ya. Aku tuh masak di Magicom itu bukan kapok atau apa, cuman emang sering rusak gitu teman-teman. Sering konslet, daripada beli mahal-mahal terus konslet lagi, beli lagi konslet lagi, ya udah aku masak di kompor aja gitu. Nah, ini kita bilas pakai air ini ya, pakai air gentong. Air gentong itu air isi ulang ya teman-teman, karena di sini airnya asin, jadi kita pakai air isi ulang. Jadi di sini air bayar teman-teman ya, kayak bayar PAM gitu. Nah, kita masak berasnya di tungku sebelahnya ya teman-teman. Ini udah ditambahin air ya. Kita masak nasi di sebelahnya. Jangan sampai lauknya udah mateng tapi berasnya, nasinya nggak ada, gawat dong. Nah, ini udah mulai ngedidih nih teman-teman. Kita tunggu sampai mateng ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih sehat, masih bisa masak. Alhamdulillah juga, aku juga bersyukur sekali ya teman-teman. Meskipun rumah subsidi, tapi aku bisa punya rumah sendiri, masak. Bersyukur banget deh ya teman-teman. Tidak sampai tinggal di kontrakan atau bareng sama orang tua atau mertua ya teman-teman.
ya setidaknya tidak merepotkan mereka ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang tinggalnya sama mertua atau sama orang tua, kalian juga harus tetap bersyukur karena masih ada orang tua yang bisa menyayangi kita, mendukung kita gitu ya teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersabar gitu ya dengan apa yang kita coba, apa yang kita alami gitu ya teman-teman, karena setiap orang itu punya tingkat kesulitan atau punya cobaannya masing-masing ya teman-teman. Ya begitulah ya, malah ceramah. Aku tuh bukan ustazah ya teman-teman, jadi ini hanya sekedar sharing-sharing aja ya. Kalau aku ngerasa bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih sama Allah dengan kalau aku lagi masak, aku merasa ya Allah, alhamdulillah ya aku masak di dapurku sendiri gitu. Alhamdulillah aku tinggal di rumahku sendiri meskipun masih nyicil, meskipun masih ngangsur gitu ya, meskipun rumahnya belum lunas, tapi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman dengan apa yang kita dapatkan gitu. Bukan malah jadi ngerasa ngerasa kita itu apa ngerasa buruk gitu. Itu kalau misalkan kayak gitu, maka nikmat itu akan hilang lagi ya teman-teman. Kan kata ini juga ya, kata ustazah yang atau siapa ya, kalau kita bersyukur, kalau kita bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan memberikan nikmat itu menjadi lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Gitu, kita harus tetap positive thinking ya teman-teman, jangan negatif kayak gimana gitu. Kita harus tetap optimis. Oke lah, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak ceramah, karena ini konten masak, konten ibu rumah tangga, aktivitas sehari-hari sebagai Neng Ningrum gitu ya teman-teman. Lah kita masaknya lanjutin, ini karena udah ngedidih, jadi aku masukin bumbu raciknya ya teman-teman, bumbu instan. Kita masukin bumbu instannya ke dalam ini ya, ke dalam sayur ya, bukan ke nasi ya teman-teman, ingat-ingat ya, ke sayur. Nah, masukin ke sini. Bismillah ya, enak ya. Kita tunggu sampai matang. Nah, kalau misalkan airnya udah menyusut tapi ini belum matang gitu ya, kayak labunya, wortelnya atau tempenya belum matang, bumbunya belum meresap, teman-teman boleh tambahin air lagi sedikit ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya ya. Mohon maaf bila aku banyak perkataan yang salah gitu ya, atau perkataan yang tidak enak gitu ya, atau pokoknya ada kesalahan dalam video ini, aku mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini sayurnya ya teman-teman, penampakan sayur lodeh. Tapi belum aku kasih santan ya teman-teman, ini aku lagi nunggu benar-benar mateng ininya ya. Nanti kalau misalkan udah mateng baru aku masukin santan dan bumbu yang lainnya ya. Nah, ini nasinya juga udah mulai ini ya teman-teman, udah mulai mateng. Ini matiin aja, nanti mengembang sendiri ya teman-teman. Nah, kita matiin. Nah, kita masukin masako ya, sebungkus. Tadi udah aku masukin gula. Nah, kemudian kita tunggu apakah sudah matang. Kalau belum matang kita tambahin air. Terus nanti kita tambahin santan ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman.
Nah, ini aku udah tambahin santannya ya teman-teman, kita tunggu mendidih dan kita cicipi ya teman-teman apa yang kurang. Kalau kurang garam tambahin garam, kalau kurang gula ya tambahin gula ya teman-teman. Seperti ini, nggak pakai asem ya karena ini pakainya tomat, jadi lauk sayur lodeh itu paling enak kalau pakai tomat ya teman-teman. Rasanya udah enak banget ya teman-teman. Ini tinggal kita nunggu mendidih, lanjut angkat dan kita masak goreng tempe dan ikan asinnya sama sambelnya ya. Nah teman-teman, ini sudah mendidih, takut santannya pecah, jadi kita angkat aja ya dan kita simpan di bawah karena aku mau goreng tempe ya teman-teman. Kita simpan dulu di bawah, kita goreng tempe. Ini udah ada minyaknya ya, ini minyaknya bersih ya teman-teman, bekas goreng ayam kemarin masih ada minyaknya, sayang ya teman-teman. Gitunya cenege dipicun-picun. Nah sekarang kita tambahin lagi sedikit lah ya, tambahin sedikit, kita goreng tahu guys. Nah kita biarkan mendidih ya teman-teman, tapi kayaknya udah ini ya, tinggal kita goreng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gorengnya setengah aja dulu ya, biar matangnya merata gitu ya teman-teman. Nah kita cuci ininya dulu ya teman-teman, biar nggak kelihatan numpuk banget, liur akunya liatnya. Nah kita cuci dulu sedikit, atau enggak ini mantar aja deh. Ini apa, sobeknya kita cuci buat bikin sambal ya guys. Sobeknya kita cuci buat nyambel dicobek biar enak ya guys. Dari cobek, jadi cobeknya kita cuci dulu karena tadi udah dipakai bikin bumbu itu guys. Cuci ini ya, udah cuci, kita simpen dulu. Ini alhamdulillah ini goreng tempenya udah matang ya teman-teman. Kita angkat goreng tempenya ya teman-teman. Tempe kan salah ya kalau panas gini, cuaca di dapur panas ya teman-teman, jadi kurang konsentrasi, tahu dibilang tempe. Nah ini udah matang ya, kita goreng ikan asin kapas ya teman-teman. Ikan asin kapas ini enak gitu ya kalau dimakan sama sayur lodeh gitu, karena ikan asin ini kayak kerupuk ya, rasanya kriuk-kriuk. Ini rasanya kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Segini tuh 5.000 sekali makan, mantap, enak, kriuk-kriuk. Baunya pasti udah nyampe nih ke tetangga ya teman-teman, biar ada nyium bau ikan asin. Ikan asin, sayur lodeh, goreng tahu, mantep nemen, mantep pisan, mantep banget nih.
Kita goreng sampai garing, sampai kriuk-kriuk ya teman-teman. Panas banget ya teman-teman, di sini bagaikan di sauna. Panas banget. Ini udah kering ya. Kita angkat. Kita angkat. Nah, kita bikin sambal sekarang, guys. Masukin ke sini ya. Bahan-bahan yang tadi yang udah disiapin itu kita masukkan ke sini. Kita tunggu sampai mateng, sampai kering. Mantep ya, mantep banget. Nah, ini bahan sambalnya udah mateng ya teman-teman. Kita angkat aja semuanya. Kita masukin ke sini. Udah dicampur bawang mentah ya teman-teman. Aku mau nyobain. Katanya sih orang-orang enak ya kalau sambal terasi ditambah sama bawang merah mentah gitu sedikit. Katanya enak gitu ya. Kita cobain enak apa enggak ya. Udah ya, kita matiin. Ini udah ditambahin gula sama apa? Ini penyedap rasa ya. Kita tambahin penyedap rasa, penyedap garam, penyedap rasa. Kita ulek sampai halus ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah halus ya. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan aku sudah matang semua. Nah, ini ada sambal terasi, enak. Ada tahu juga. Ada ikan asin yang enak banget, ikan asin kriuk-kriuk. Dan ini ada sayur lodeh yang mantep rasanya tentunya. Mari makan teman-teman. Kita cek nasinya ya teman-teman. Kita cek. Udah mateng. Tinggal kita makan ya. Ayo teman-teman kita makan. Tapi nggak aku record ya makannya. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan aku sudah matang semua. Nah, ini ada sayur lodeh, ada ikan asin, dan ada tempe dan sambal. Mantap banget ya teman-teman, komplit banget. Oke teman-teman, nasi juga sudah matang, kita matiin ya. Alhamdulillah, masakan aku sudah matang semua ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Sampai aku keringetan teman-teman. Keringetan banget, panas di sini ya teman-teman. Itu atas aja sampai udah gosong, kayaknya harus diganti gitu ya. Cuman aku belum ada rezeki ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki untuk ganti atas biar cahayanya itu terang gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Yang enggak skip-skip, aku terima kasih banget ya buat kalian. Dan buat teman-temanku semua, jangan lupa yang belum subscribe,
tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga follow ya, follow IG aku, Facebook aku. Silakan teman-teman follow. Kalau TikTok itu jarang aku buka ya teman-teman, jadi boleh teman-teman follow Facebook sama IG aku ya. Kalau Facebook itu Neng Ningrum Mojang Kuningan Tea yang ada dalam kurungnya ya teman-teman. Oke lah, sekian aja videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sehat selalu dimanapun semuanya berada ya. Bye. Ambil foto nekon ya, Neng. Kenapa? Foto nekon. Ntar. Lagi bikin konten. Inilah masakan aku ya teman-teman. Alhamdulillah udah mateng. Mari kita makan semua.